berjumpa tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman PGMI sekalian, hari ini kita akan membahas tentang masalah fikih yaitu berhalal. Tapi minggu depan kita telah membahas tentang masalah puasa. Ada yang ingat? Menahan diri dari makan dan minum serta yang mengamalkannya dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Oke teman-teman PGMI sekalian, hari ini kita langsung membahas tentang soal thaharah, yaitu bersuci. Al-Quran surat Al-Baqarah, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Lanjut, pengertian thaharah dalam bahasa, thaharah yaitu bersih atau nadzafah, suci, terus berbebas dari kotoran atau bahasa itu danas. Sedangkan menurut istilah, menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah sejenisnya dengan air atau menghilangkan hukumnya hadas najis tersebut dengan menggunakan tanah. Nanti kita di belakang bahas ada najis mukolato, ada mukofafah dan juga ada mutawa. Ini sebenarnya pelajarannya anak-anak MI, karena ini selalu berarti diadakan dalam mata kuliah PGM. Yang pertama ada air suci mensucikan, ada air suci yang tidak bisa mensucikan, yang ketiga ada air najis, dan yang keempat ada air makhluk. Kita bahas yang pertama, air suci dan mensucikan. Yaitu apa? Air yang berasal dari langit. Itu apa? Air hujan dan juga air embun. Terus Pak, bagaimana kalau kita bersuci langsung dari hujan? Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau lewat itu genteng, itu airnya lebih mudah, lebih banyak pengusurnya. Tapi kalau satu-satu ya. Terus yang kedua, air yang berasal dari tanah, yaitu air sumur, mata air dan air laut, semuanya juga berasal dari hujan sebenarnya. Tapi masuk dalam tanah terus ke sumur, maka dinamakan air sumur. Pak, kalau saya menggunakan air Orson bagaimana Pak? Atau air aqua, air sosro ataupun air botol teh Java dan sebagainya, boleh nggak? Tidak. Air tersebut najis atau enggak? Tapi tidak dapat untuk mensucikan. Terus yang ketiga, air yang belum berubah dari tiga, berarti berubah dari bentuk, warnanya, rasanya, dan juga baunya. Oke, sampai sini pertanyaan untuk mbak-mbak mahasiswa PGMI. Air salju boleh. Terus ada lagi? Air mata bisa nggak? Air mata bukan mensucikan tapi menyakitkan hati. Oke, kita lanjut. Air suci yang tidak bisa mensucikan. Ada yang pertama, air yang telah berubah. Karena apa? Karena bercampur benda yang suci. Contoh air kopi, air teh, terus air Sprite, air Orson, terus air apa lagi? Air marjan, minuman kemasan, air kelapa. Nanti kalau bersuci itu dengan air kelapa, nggak buat umur tapi untuk bebek. Tidak betul. Terus air sedikit kurang dari 2 kulah sudah terpakai untuk menghilangkan najis atau hadas yang sedang airnya belum. Air yang kurang dari 2 kulah itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, kecuali sudah ditambah lagi ataupun kurang dari kulah dengan cara dimasukkan ke dalam gentong atau dalam desa namanya yang di sumur itu padasan ya, atau dialirkan itu bisa. Terus selanjutnya air pohon-pohonan atau air buah atau air kelapa. Buah kan ketika
Terus untuk airnya itu tidak bisa untuk bersuci. Air berapa terus air apa lagi? Banyak. Terus yang ketiga, air najis sudah berubah dan tercampur dengan air najis. Contohnya air satu ember terus kejatuhan kotoran atau burung sudah tidak bisa digunakan kecuali air lebih dari 2 orang. Biasanya di pesantren orangnya panjang, biasanya kemasukan kotoran cecek atau yang lainnya untuk ketahuan biasanya terbentuk bersuci karena itu lebih dari 2 bulan suci dan mensuci. Biasanya pun ketika bulan tadi masuk biur gitu loh, tanya masuk itu sah-sah saja karena pemilik air dan kondom. Oke, selanjutnya ada air makruh, air yang di dalam bejana emas atau perak yang berjemur matahari atau bahasa dulunya itu bilangnya air musam. Air musamas, air yang dalam bejana emas atau gentong emas atau perak terus terkena sinar matahari maka airnya makruh. Oke, lanjut. Ada jenis-jenis toharoh. Yang pertama toharoh atau bersuci dari najis. Yang kedua toharoh dari hadas. Yang pertama ada wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wudu. Untuk mandi dan tayamum kita bahas minggu depan lagi, pertemuan selanjutnya. Wudu adalah keindahan atau kebersihan. Dalil tentang wudu apa? Bisa dibaca enggak? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum faswatin fasilu kalau marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Terus hadis Nabi tentang wudu, layak wallahu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sekarang fardu wudu. Fardu itu atau rukun berarti sesuatu yang harus dipenuhi atau harus dilakukan. Berarti harus. Yang pertama ada niat. Bagaimana niatnya? Itu yang pertama, fardunya wudu adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Muka itu di mana bagiannya? Berarti dari tumbuhnya rambut sampai ke ini itu namanya muka atau wajah. Makanya ada orang-orang yang melanggengkan atau dari mulut itu biasanya wajahnya berseri-seri atau bersinar walaupun orangnya hitam tapi glowing. Itu orang-orang yang melanggengkan itu atau dari mulut. Setiap kali batal selalu wudu. Terus rukun yang selanjutnya membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Siku mana? Kalau dulu kecil ketika belum ngaji, yang penting dari tangan sampai sini sudah. Apalagi sholatnya ketinggalan barisan teman-temannya yang suka jahit. Terus selanjutnya mengusap atau menyapu sebagian kepala. Boleh di depan, boleh di belakang atau di mana yang jelas bagian kepala, tapi dari ujung rambut sampai pangkal rambut yang dibahas. Dulu kan itu kan dari pangkal rambut sampai ujung rambut minimal 1 helai itu masalah. Terus membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Mata kaki itu ya bahasa Jawanya rondo. Kalau untuk pikirannya biasanya sampai lutut membasuhnya. Terus yang terakhir tertib urutan, berarti dia niat dulu membasuh muka, membasuh dua tangan, mengusap wajah, membasuh kedua kaki itu urutan, jangan dibalik membasuh kaki dulu baru membasuh wajah, itu enggak urutan atau enggak tertib. Terus tata cara wudu. Yang pertama niat berwudu. Dalam arti apa? Untuk menghilangkan hadas, terutama hadas kecil. Terus membaca basmalah. Membasuh dua telapak tangan. Membasuh dua telapak tangan 3 kali. Terus berkumur sebanyak 3 kali. Menghirupkan air ke hidung atau istinsyak.
ya, sebanyak 3 kali dan menyemprotkan air dari hidung ke sebelah kiri. Membasuh 2 tangan beserta siku sebanyak 3 kali. Menyapu seluruh kepala berikut 2 telinga sebanyak 1 kali sapuan. Ini sebenarnya jarang ada dilakukan di tempat-tempat itu. Yang pertama biasanya membasuh sebagian kepala saja, tapi rambutnya dari pangkal sampai ujung. Terus terakhir membasuh 2 kaki beserta 2 mata kaki sebanyak 3 kali. Apa yang membatalkan wudu? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Angin berarti kentut, ya. Terus buang air besar, buang air kecil, ada darah dan juga atau ada ulat itu maksudnya. Terus yang kedua, tidur lelap dalam keadaan tidak sadar. Contohnya pasti tidur pasti lelap, kecuali tidurnya orang yang duduk tapi duduknya itu lubang belakang itu tidak sampai terbuka. Nah, Pak, bagaimana kalau orangnya itu sangat terus tidak ada dagingnya di bokongnya? Bagaimana? Ada orang gemuk kan pasti dagingnya tebal, pasti bolongan atau lubang itunya pasti ketutup. Dan bagaimana yang sangat lurus? Oke, hilangnya nomor 3, hilangnya akal karena mabuk, pingsan atau gila. Saya tambah lagi karena penyakit ayan. Tahu ayan? Tawan. Itu bisa menghilangkan atau membatalkan wudu. Mabuk sudah pasti, pingsan dan hilang sadar, apalagi gila. Terus yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tapi dalam kurung perempuan dewasa. Yang bukan mahram itu siapa sih? Mahram itu siapa? Bukan mahram siapa? Mahram itu yang tidak bisa dinikahi. Kalau yang bukan mahram yang boleh dinikahi kamu. Terus yang terakhir, menyentuh kemaluan atau pintu belakang dengan telapak tangan. Ini depan kamar sebenarnya. Tapi dengan telapak ini. Tapi kalau menyentuhnya dengan ini batal enggak? Tidak membatalkan, tapi kalau menyentuh dengan ini batal. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk mbak-mbak mahasiswa bagi ini. Kak, teman-teman mahasiswa. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, kalau misalnya minimal membasuh rambut itu minimal sehelai rambut. Nah, kalau untuk perempuan kan biasanya rambutnya panjang ya Pak. Itu harus sehelai juga atau tidak ya Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Membasuh sebagian kepala atau membasuh rambut sebagian kepala itu untuk ikhtiarnya atau hari-harinya itu adalah dari pangkal rambut sampai ujung rambut. Dan untuk perempuan bagaimana? Kan tidak semuanya panjang rambutnya, yang di pinggir pasti pendek. Ambil yang di pinggir yang pendek, 1 helai 2 helai atau mungkin bisa sedikit, bisa kena berapa helai. Tidak mungkin harus satu memilih kan nama tentunya. Kira-kira aja yang di pinggir yang pendek kita bahas kan kena beberapa helai. Oke, terima kasih begitu. Baik Pak. Ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, pertemuan kali ini kita akhiri ya. Kita ketemu minggu depan. Semoga saja. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.